Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menampilkan data jumlah penduduk usia anak. Baca dulu judulnya. Gini aja, Jeb. Tadi lu bilangnya saya mempresentasikan, anjir. Ini aja, Jeb. Kami. Ya, apa? Betul. Yaudah, mulai. Iya. Ya udah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas akhir data mining tentang data jumlah penduduk usia anak 0 sampai 18 tahun di Provinsi Jakarta dari 2017 sampai 2019. Kelompok kami beranggotakan saya sebagai Jepri Prendika sebagai ketua, ada Abdul Fattah Sofyan dan Muhammad Rimbadi. Mulai. Data yang diambil adalah data jumlah penduduk yang bisa dilihat di web Open Data Jakarta. Data ini berisikan jumlah data sebanyak 1.602 dan untuk data sendiri kondisi awalnya yang kami dapat data tidak kotor dan tidak noise dan juga tidak ada data yang kosong. Lalu masuk proses ke tahap cleaning. Pertama, import data lalu tampilkan datasetnya. Kedua, lakukan pengecekan apakah data yang kosong dan berapa jumlah data kosongnya. Di sini setelah melakukan pengecekan, tidak ada data yang kosong. Karena tidak ada data yang kosong, maka kita tidak perlu mengisi atau menghapus datanya. Lalu ada menemukan outlier dan outlier dari data baik univariate outliers atau multivariate outliers. Dari data univariate outliers terdapat seperti ini. Lanjut ke multivariative outliers. Untuk data multivariate outlier menggunakan table plot yang seperti ini. Lalu ada klasifikasi dan clustering. Pertama, load modul dan juga datasetnya. Yang kedua, melakukan visualisasi import modul dan lakukan visualisasi scatter plot. Yang selanjutnya melakukan uji tes train menggunakan array pada kolom jumlah, tahun, dan jenis kelamin. X-train untuk menampung data source yang akan dilatih, Y-train untuk menampung data source yang digunakan untuk testing. Selanjutnya, melakukan label encoding, mengubah setiap nilai dalam kolom menjadi angka yang berurutan. Contohnya Y-train 00 sampai 111. Begitu juga seterusnya. Lalu ada train KNN klasifikasi model. Setelah memproses dataset, kita melakukan training KNN. Dengan melakukan prediksi dari jenis kelamin, lalu memvisualisasikan menggunakan table subplot yang isinya ada jenis kelamin dan jumlah dan tahun. Lalu setelah itu kita menghitung kalkulasi distance. Euclidean distance adalah perhitungan jarak dari dua buah titik di dalam Euclidean distance. Untuk menghitung jarak antara dua titik pada algoritma KNN digunakan metode ini yang dapat digunakan pada satu dimensional space, dua dimensional space, atau multidimensional space.
Satu arti dari satu dimensional space berarti perhitungan jarak hanya melakukan satu variabel bebas atau independent variabel. Dua dimensional berarti ada dua variabel bebas, dan multidimensional berarti ada lebih dari dua variabel. Nah, seperti di sini ada dua variabel yaitu jumlah dan tahun. Ini adalah hasil jarak yang dihitung menggunakan Euclidean distance dan mendapatkan seperti ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rimbadi. Ya, selanjutnya kita akan mengevaluasi KKN klasifikasi. Nah, pertama itu testing. Yang X-text itu untuk menampung data yang akan dilatih, dan Y-test itu menampung data yang akan digunakan untuk testing. Dan itu adalah testing setnya. Yang kedua adalah prediksi tahap testing. Yang ketiga adalah akurasi, itu merupakan rasio prediksi benar positif negatif dengan keseluruhan data. Yang keempat, precision, merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang diprediksi positif. Yang kelima, recall, merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan data yang benar positif. Yang keenam, F1 score, merupakan perbandingan rata-rata presisi dan recall yang dibobotkan. Yang keenam itu tahap terakhir adalah mereport atau mencetak hasil dari evaluasi dataset ini. Lalu akan dilanjutkan oleh Jeffrey Prandika. Mata correlation coefficient atau MCC mengelompokkan data yang sudah diolah berdasarkan keterikatan data terhadap data sampel. Clustering dengan comments. Di sini kita akan clusteringkan. Clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok, sehingga data dalam satu cluster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar cluster memiliki kemiripan yang minimum. Lalu melakukan data training menggunakan Sklein. Habis itu menetapkan 4 klaster untuk mendapatkan data-data value. Lalu mengecek penggabungan jumlah anak baik laki-laki ataupun perempuan dari tahun 2017 sampai 2019. Setelah itu menghitung jarak di antara mereka dan melihat mana yang paling dekat dan seterusnya. Ini adalah garis yang hampir sama dengan apa yang akan masuk ke kita ini, menghitung jarak setiap titik atau setiap dataset dari yang telah ditentukan. Di sini kita bisa melihat jumlah dan tahun satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum. Data antar klaster memiliki kemiripan yang rata-rata, dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.